Dulu kartu Kusuka itu kerjasama Kementerian Kelautan dan Bank BNI. Jadi kartu Kusuka itu dalam bentuk ATM. Nah, untuk tahun ini dan tahun kemarin sudah tidak ada kerjasama. Tetapi kami tetap keluarkan kartu Kusuka dalam bentuk e-Kusuka. Jadi hanya kertas saja. Kalau bapak-bapak udah butuh naik ya kantor, kayak ibu naik saja. Nanti bawa kartu keluarga, bawa KTP, kita verifikasi, kita cetak bisa hari itu. Kalau internet bagus, ibu bawa pulang. Jadi Kusuka agak cepat. Tapi kartu Kusuka dalam bentuk fisik itu dalam bentuk ATM. Nah, seperti tadi Pak Wakil bilang, kalau sudah jadi begitu, memudahkan bapak-bapak dong untuk melakukan kredit. Mungkin saya butuh modal 1 juta, bisa dengan kartu Kusuka itu. Kartu Kusuka itu identitas bapak-bapak doang. Untuk membuktikan bahwa saya ini nelayan, bisa. Itu di situ. Jadi perlindungan, pemberdayaan, kemudian memudahkan dinas untuk melakukan verifikasi program-program kementerian maupun pemerintah daerah itu untuk membantu identitas dari para pelaku usaha itu. Nah, kemudian terkait dengan jaring cincin, memang ada aturan pelarangan untuk jalur penangkapan ikan. Seperti nelayan kita di Mandala itu memang mereka di atas 4 mil. Itu kan sudah bicara di Polaya, semua sudah jelas. Nah, mereka masuk ke area ini, bisa kalian melakukan mungkin pengusiran atau apa, bisa. Tindakan bisa. Cuma kan tetap anarkis, bawa ke hukum. Makanya waktu itu saya juga ambil keputusan, kalau misalnya jaring Mandala di situ jaring sudah, kamu yang lain yang jaring Mandala bagikan sudah, supaya dong juga dapat, kalian juga dapat. Itu kita ambil solusinya, begitu. Jadi kalau misalnya mereka tidak mau bagi ya mungkin bisa, karena sebenarnya secara aturan itu tidak boleh. Dia harus di atas 4 mil. Cuma orang Mandala bilang kalau ikan masuk, sayang kalau tidak dijaring. Jadi solusinya apa? Saya bilang sudah, kalau solusinya kamu jaring bagi. Kalau pas ada nelayan yang mancing, bagi saja. Jadi biar nelayan senang, kalian juga senang. Itu solusi. Tapi kalau ditanya secara aturan tidak boleh, karena harus di atas 4 mil. Jadi mereka mungkin mencari di luar. Dan gitu Pak Uje. Jadi kalau secara aturan itu tidak boleh. Kemudian tadi terkait dengan proposal, mungkin kalau kita biasa dari dinas tentu ada surat pengantar, kalau tidak ada revokasi dari kelurahan. Kelurahan membuktikan bahwa bapak atau ibu warga Hamadi. Pengantar dari kelurahan itu yang naik. Silakan mau ditujukan ke Pak Wali Kota atau siap. Iya. Kemudian terkait dengan apa lagi? Ya, saya pikir kalau untuk bantuan ya seperti itu. Tetap kita lakukan pendataan, kita verifikasi. Pada prinsipnya tetap pemerintah bantu. Itu kunci saja, Bapak Parung Biar, apa semua. Ya. Kalau Parung Biar juga kan bilang salah sasaran. Harus marah anak perempuan yang kasih nama. Itu begitu. Kita kasihkan anak perempuan yang kasih nama. Begitu. Jadi sebenarnya dinas tidak. Kita minta nama dari kelompok. Tapi terkait dengan bantuan, ya anggaran kita terbatas. Nanti kita lihat mana yang layak. Kalaupun tadi saya setuju Pak Wakil bilang, sekarang kalau di dalam anggota kelompok ini ada 20 orang, sudah sesuai dengan kita punya kemampuan. Kita tidak bisa bantu 20 orang satu kali. Dong di Dok 9 juga harus dapat, di Muara Tani juga harus dapat, di Abilpura juga harus dapat. Gitu. Nanti orang bilang, Bang, asbani anggota saja yang dapat, baru kita tidak. Nanti terjadi konflik. Kalian antara sesama nilai juga bisa ribut. Ini yang kita jaga. Jadi seberapa kemampuan pemerintah kita bisa bantu. Ya, mungkin kalau jumlahnya anggota 20, mungkin 3 kita bantu, nanti ada anggaran nanti kita nambah itu. Jadi seperti itu. Jadi tetap pemerintah bisa bantu. Cuma mungkin bertahap. Kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran kita. Jadi Pak Ujen, ya. Jadi terkait dengan tadi, kita tidak memandang ini Nusantara, ini Papua, tidak. Tetap pemerintah bantu semua. Jadi tidak ada bila-bila. Gitu. Kalau mau bila-bila, saya bantu orang Port Mumbai saja, dong. Kenapa mau bantu bang dari Serui? Tidak, kan tidak ada. Sekarang coba lihat data-data. Orang Port Mumbai yang banyak atau orang Serui? Siapa yang bisa jawab? Orang Yemes? Iya. Kita harus jujur.
Bahwa orang semua yang lebih banyak, tapi kita tidak bicara itu. Dalam pertemuan ini tidak. Jadi tetap pemerintah untuk semua, hadir untuk semua. Tidak ada Nusantara, tidak ada apapun, tidak. Kita tetap bantu semua. Disesuaikan dengan kemampuan anggaran kita. Jadi kalau salah sasaran, ya saya atas nama pribadi minta maaf. Tidak, ini juga masukan yang baik, nanti itu jadi pertimbangan kita. Jadi, tetapi kalau untuk kelompok ini sebenarnya ini Pak Wakil, ini kita perhatian sekali sama mereka. Karena memang komunitas mereka Tenaloyo. Jadi memang prioritas kita sangat mendukung. Jadi untuk anggota-anggota yang lain ya jangan malah Pak Ketua. Karena Pak Ketua luar biasa. Ya untuk orang perorangan itu nanti kita pertimbangkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisa bantu semua barang apa jadi pas banyak barang apa kita bantu. Tapi kita sesuaikan dengan kalau doi bereri itu mau cari di mana. Kalau ada waktu kita bantu. Tapi kalau tidak ya kita sesuaikan saja. Mungkin 2-3 kita bantu, kalau tahun depan ada ya kita bantu. Ya bertahap. Jadi seperti itu. Gimana, setuju ya? Setuju. Ya. Terima kasih. Iya, jadi memang yang jadi Pasek begini. Jadi untuk nelayan itu kalau mereka dapat asuransi yang tadi saya bilang itu memang ada perlindungan di situ. Kalau untuk mereka dapat asuransi itu memang ada perlindungan untuk. Jadi asuransi nelayan ini lebih ke orangnya, bukan ke peralatannya, bukan ke armadanya. Jadi perlindungan kepada nelayan baik dia di laut maupun dia di darat. Jadi diberikan proteksi perlindungan kepada nelayan. Nah saya tidak tahu nelayan yang Pak Sekretaris bilang itu dia punya asuransi atau tidak. Nah sekarang asuransi nelayan sudah dihentikan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Tetapi ditawarkan oleh Jasindo namanya asuransi mandiri. Nah itu bisa bapak-bapak yang hadir kalau ada kartu kusuka bisa. Nanti kita fast ini saja kita pendataan berapa yang mau kita arahkan ke Jasindo. Tetapi kalau tidak pilih BPJS Ketenagakerjaan itu juga ada. Begitu, silakan itu kembali ke bapak-bapak nelayan. Tapi kalau yang asuransi nelayan dulu itu kerjasama kementerian dengan Jasindo sebagai pemegang list. Makanya kita dari dinas turun mendata bapak-bapak orang. Karena itu waktunya 1 tahun. Sekarang sudah tidak ada kerjasama. Nah, jadi kita mau turun data juga bagaimana? Itu kasih jadi seperti itu. Keluarganya istri dari tidak bisa karena memang sudah ini kan asuransinya tidak ada begitu. Kecuali kalau dia sudah urus ini kan kalau dia mau urus ya berarti dia kan apa ya sulit sih. Kecuali kalau dia sudah dapat asuransi baru dia kena celaka mungkin dari Jasindo bisa. Memang waktu itu memang betul. Saya minta maaf karena dengan kesibukan yang ini saya tidak datang untuk melihat. Saya mohon dimaafkan di tempat ini. Tetapi ya tetap itu tanggung jawab kita. Ya. Terima kasih Pak Syed. Nanti kalau ada yang ini bisa kita bicara. Ya, siap. Oke. Nah tadi maaf ya, tadi singgung tentang kartu pramuka. Tapi selama ini kan kita para nelayan kan hanya memiliki kartu nelayan, sehingga kartu pramuka belum diterbitkan. Iya. Itu yang tadi maksudnya mau kartu pramuka untuk nanti ajukan ke Jasindo. Namun kartu itu belum diterbitkan, kira-kira bagaimana? Jadi Pak Amianus yang terhormat, kartu nelayan itu sudah tidak berlaku. Semua diganti ke kartu kusuka. Bukan untuk nelayan saja. Mama-mama yang jual lasar ikan itu semua juga wajib punya kartu kusuka. Lapaka yang jual tarif di PPM wajib punya kartu kusuka. Jadi kartu kusuka itu kartu pelaku usaha kelautan perikanan sesuai dengan Permen Kelautan Perikanan nomor 39 tahun 2017. Jadi semua wajib. Begitu. Jadi bukan untuk nelayan. Dan yang pelihara ikan di koya sana juga wajib. Begitu. Selama ini kan belum diterbitkan. Sudah diterbitkan. Mungkin Pak Amianus yang tidak dengar informasi, tapi semua sudah. Tapi kalau Pak Amianus mau rubah nanti ini hari Rabu. Hari Kamis atau hari Selasa ya, karena Senin libur.
Nanti bawa kartu keluarga, bawa KTP, datang ke kantor, kita akan proses. Termasuk juga. Kalau sih cukup ya. Jadi begini, sekali lagi sedang Pak Kadis tadi. Nanti Pak Ketua Absan ya, begini. Bantuan pemerintah ke koperasi itu adalah untuk anggota, gitu ya, untuk anggota. Nanti ketua yang ngatur mana dibantu, mana tidak. Jadi supaya anggota juga tahu, bukan untuk ketua, tapi untuk pemerintah tetap melalui koperasi. Maka tujuannya kita bentuk itu agar jangan salah sasaran. Kita bantuannya ke koperasinya, nanti koperasi yang kasih ke anggotanya, supaya jangan salah sasaran. Ya, jadi kita bantuannya langsung ke koperasinya. Saya kira begitu ya. Iya. Nah, aspirasi dari nelayan juga bisa masukkan langsung ke ketua koperasi. Oh, ada masalah begini, kayak tadi itu ada kecelakaan, ada apa, bisa dimasukkan. Nah, mungkin nanti begini. Ini kan sekarang ada persoalan nih. Ketika ada masalah, mau klaim tidak ada asuransi. Jadi ini masukkan untuk kita pemerintah, untuk kita nanti bicarakan dengan Jasindo atau siapa, apa solusinya kira-kira orang seperti ini. Ini maksudnya catat tadi. Ya, dengan pertemuan hari ini, banyak masukan kami terima, termasuk nanti mau kita undang perbankan, undang asuransi, bagaimana solusinya. Ya, kalau kita mau asuransikan anggota lewat koperasi misalnya seperti apa. Ya, ini yang kami catat hari ini. Saya kira begitu, ya, Bapak Ibu sekalian, para salah sasaran minta maaf. Ya, itu yang kami bisa berikan. Tapi kami minta berikutnya Pak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan agar ketika nanti bantuan berikutnya harus betul-betul transparan dan divalidasi, diverifikasi. Ya, dan kalau ada permohonan bisa ditembuskan ke saya. Ya, saya kira begitu Pak. Ya, yang disampaikan sekali lagi para wartawan yang hadir sudah dengar semua akan kami bicarakan hari ini. Pemerintah tetap hadir untuk membantu warganya di daerah ini. Tanpa kita berbeda-bedakan satu sama lain, apakah Nusantara, apakah Papua, semua sama dalam mendapatkan perhatian pemerintah Kota Jayapura. Demikian dan terima kasih. Ada yang salah mohon maaf dan terimalah moto pembangunan Kota Jayapura. Hen Tecahi Yonomi Kemarni Tanasep. Satu hati membangun kota untuk Tuhan. Selamat sore, salam dan wabarakatuh. Wan Nyambe, terima kasih. Aku bilang ini di atas waktu di PP. Masuk ini Pak, saya juga nanti mau berikan juga. Kita bawa ya, bawa ya. Iya. Karena itu juga nelayan pertanyakan itu untuk saya juga. Iya, bawa nanti lah itu, bawa pulang ya. Ini saya buka ya di kantor. Ada telepon Pak Ketua? Catat teleponnya ada di sini ada ya? Ada ya. Nanti saya bisa kontak. Ya. Nanti mungkin pakai begini, cuma nanti data di kota berapa jumlah kita punya nelayan, operasi berapa, nelayan berapa. Ya nanti bahan rapat kita dengan asuransi sama perbankan. Kalau yang didata itu nelayan 2 suku Pak, Nusantara dengan Papua. Iya. Ini untuk Hamadi saja barangkali ya. Semua Hamadi ini di sini. Semua Hamadi. Hamadi ini. 29 cuma berapa saja? 10 Pak. Kita cek juga berapa yang sebelumnya kartu dulu. Saya kira begitu. Kami pamit ya. Hari ini pemerintah kota bersama dengan beberapa OPD terkait, terutama Dinas Perikanan dan juga hadir dari Kelurahan Hamadi, juga Pak RT. Kita langsung berkunjung kepada koperasi Bina Tulang Sahabat di Hamadi. Kenapa kita ke sini? Karena kita terima laporan, pemerintah terima laporan bahwa ada keluhan masyarakat kita, terutama masyarakat nelayan tentang bantuan kepada koperasi Bina Tulang Sahabat yang dianggap bahwa tidak tepat sasaran. Ya, untuk itu kami langsung ingin mendengarkan langsung aspirasi masyarakat di nelayan di tempat ini, dan tadi telah kami jelaskan secara terbuka bahwa memang apa mereka lakukan telah kami ketahui bahwa bantuan kami berikan memang juga itu adalah sesuai dengan permintaan daripada koperasi dan anggota. Tetapi memang yang repot adalah cara membaginya, sehingga beliau ini sangat terganggu dan dianggap telah menerima tapi belum diberserahkan ke anggotanya, padahal memang terbatas. Nah, untuk itu
kita minta kepada koperasi ya membantu pemerintah kota, kita bermitra ya, karena bantuan kita itu harus dibantu kepada koperasinya, nanti koperasi teruskan kepada anggotanya. Nah, di samping itu kita minta kepada koperasi juga agar betul-betul data-data nama harus betul diverifikasi, baru diserahkan kepada Dinas Perikanan untuk mendapatkan bantuan. Nah, kemudian yang kedua mengenai kartu kusuka. Ya, nanti kita minta koperasi juga bantu fasilitasi anggotanya, siapkan dokumen lengkap, baru bisa diantar langsung ke Dinas Perikanan untuk terbitkan kartu itu, agar mereka tidak terlalu merepotkan. Nah, untuk ke depan, keluhan mengenai keselamatan nelayan, mengenai asuransi nelayan dan seterusnya, dan bantuan nelayan, akan kami nanti komunikasi dengan perbankan, juga dengan asuransi ke depan seperti apa. Maka itu kita berharap Dinas Perikanan dan koperasi di kota ini bisa mencatat ya ada berapa jumlah nelayan yang terdaftar di kita, untuk kita catat sebagai data untuk kita komunikasikan dengan perbankan dan asuransi yang bisa memberikan asuransi jaminan kepada nelayan kita. Untuk itu kita berharap mudah-mudahan ini menjadi suatu solusi ketika kami datang di koperasi dan nelayan memberikan beberapa informasi kaitan dengan bantuan kita. Pemerintah kota memang tidak bisa bantu semuanya, tapi tetap kita bantu sesuai dengan kemampuan anggaran yang kita miliki. Ya, apalagi kondisi virus corona ini, banyak anggaran yang kita potong, kita refocusing untuk membantu di bidang kesehatan. Saya kira itu. Oh, ya. izin Pak, mau tanya untuk semua kelompok koperasi apakah dibantu juga sama seperti koperasi ini? Ya, pemerintah kota sudah ada data-data nama-nama koperasi di kota ini. Mana yang sudah dibantu, mana yang belum dibantu, dan semua kita beri bantuan. Tentu memang bergilir, tidak sekaligus kita bantu semua, tapi ada tahapan-tahapannya, ada prosedurnya, ada persyaratannya, mana yang boleh dibantu, mana tidak boleh dibantu. Tentu dengan tim teknis akan memeriksa dari tim teknis kita di Dinas Perikanan. Ya, misalnya tahun ini dibantu si A motor tempel, mungkin si B dibantu rumpon, si C mungkin dibantu dengan GPS. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada juga dibantu toolbox. Ya, saya kira itu. Ya, yang jelas pemerintah kota punya perhatian, punya kepedulian kepada nelayan kita. Kenapa ini penting? Karena inflasi di kota ini cukup terganggu dengan harga ikan yang begitu mahal. Maka dengan Raja Koperasi ini berdiri membantu kita dalam rangka menetralkan atau menurunkan nilai inflasi di kota, khususnya harga ikan di kota ini. Sehingga kemarin pemerintah kota mendapatkan penghargaan yang tertinggi di nasional kaitan dengan bisa menstabilkan, menurunkan harga inflasi di kota Jayapura. Ya, saya kira itu. Nelayan, Dina, Tuna Sahabat, siap lawan corona. Orang bisa. Yes, yes, yes. Mantap. Terima kasih.